Jadi setelah Daha, kemudian Kerajaan Banjar itu sekitar 1612 sampai 1620, itu pemindahan pusat kerajaan dari Kuin ke Martapura. Ada beberapa eksodus keluarga yang tidak mau migrasi ke Martapura, sehingga ada yang berpindah tetap di Kuin Cucuk, ada yang berpindah ke Desa Bambangin. Kalau misalnya Buan Pian Adam searching di Google, itu ada Desa Mambangin. Ternyata di Desa Mambangin itu rata-rata Begusti ngarannya. Ya lah. Nah, Begusti kenapa? Ternyata itu keluarga kerajaan Kesultanan Banjar itu migrasi ke daerah Bambangin itu. Nah, ketika saya ada ngobrol dengan salah satu keluarga, tuh Bapak Abahnya Putbi. Kalau menurut Ulak ini itu sekarang ada di Banjar lagi, Sidin di Balikpapan, 4 anak Sidin. Ulak ini itu adalah juriat paling tua yang tertinggal di Banyur. Ulak ini kepada, dan itu hanya beberapa tahun ini aja terbuka. Jadi Sidin Datu Mahbud itu pedatuannya si Perdi yang membawa Manopeng ke Banyur itu. Sidin itu datang mulai Mambangin. Dan Buan Sidin itu sebenarnya kepercayaannya Mambangin itu adalah kerajaan gitu. Tapi itu validitas dari data itu, apakah itu merupakan kerajaan atau hanya pecahan keluarga yang migrasi ke sana, itu belum ada data validitas itu. Cuman memang akhirnya Datu Mahbud ini diutus untuk ke perbatasan Sungai Barito. Jadi untuk membentengi di perbatasan Sungai Barito itu supaya Belanda itu belum bisa masuk, udah kecegat di situ gitu. Akhirnya untuk membuka kampung di Banyur itu Datu Mahbud ini Manopeng lah di situ gitu. Jadi sama yang dilakukan oleh Datu Taruna juga, membuka kampung di Barikin, kemudian Datu Mahbud pun seperti itu. Jadi membuka, akhirnya sampai sekarang keturunan tetap melaksanakan ritual itu secara turun temurun, ya kepercayaannya bahwasanya itu merupakan media silaturahmi mereka keluarga, kemudian juga untuk penolak bala, penghormatan terhadap leluhur mereka gitu ya. Kemudian apabila ada yang sakit keluarga, itu juga diyakini mereka bisa disembuhkan, karena pada puncak topengnya itu kan di topeng Sangkala. Jadi Sangkala itu yang menampung kawari, kemudian ada tajau yang disediakan, air itu yang biasanya dikubuyakan biasanya yang garing gitu, dimandiakan itu kepercayaan Buan Sidin. Nah, jadi tradisi topeng yang ada di Kalimantan Selatan ini memang tidak seperti di Kalimantan lain yang memang biasanya tuh terkenal dengan topeng hudok. Nah, di Kalimantan Selatan kita yang eksis itu adalah topeng panjinya gitu. Dicari aja di mana dia titik, sampai tadi di masyarakat Maanyang sendiri pun ternyata mereka tidak menggunakan topeng Dayak, tapi ternyata memang topeng panji yang digunakan. Nah, itu mungkin itu aja dulu penyampaian dari saya mengenai Manopeng di Banyur. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Perdi selaku keturunan langsung. Jadi Perdi ini kan memang menggantikan almarhum bapaknya yang jadi pawang. Jadi kalau saya ke Banyur itu dari almarhum Kai Ara, Kai Samudra. Kai Samudra itu pamannya arwah Pak Basrin, abahnya. Jadi Kainya Perdi. Jadi dari situ kemudian Kai Ara meninggal, lanjut ke arwah Pak Basrin, abahnya Perdi. Perdi meninggal, akhirnya turun ke Perdi. Jadi itu juga sebenarnya tidak bisa sembarangan untuk jadi pawang. Jadi itu istilahnya tuh dipilih. Jadi keturunan yang memilih. Perdi ini kan suah menari topeng. Karena semua Perdi ini mulai halus. Dulu yang halus, saya mulai pergi dari sana halus, Perdi itu kurus. Dinya tuh di belakang ya sama babun, halus tinggal halon babun. Jadi kalau bisa Perdi itu menopeng biasanya ya ada 3 lelakian Perdi di badan sanak,
Jadi ada Kak Iwan yang kebetulan habis itu Kak Hadi. Nah biasanya Kak Hadi lawan Kak Iwan ini yang jadi tambang, pantul atau sangkalanya. Amo Perdi itu semua. Tapi ngarannya apa ya lah, kepercayaan mereka ternyata yang bisa meneruskan itu adalah Perdi, bukan Kak Iwan atau Kak Hadi gitu. Jadi Perdi yang meneruskan. Sebenarnya banyak lagi keturunan Perdi ini yang lebih tua dari Perdi, paman-pamannya gitu kan, atau sepupu-sepupunya yang lebih tua. Tapi leluhurnya memilih Perdi gitu. Jadi memang itu tidak bisa apa ya, ya sudah aku ajuin ke Dakawa kayak itu memang. Itu memang kepercayaan mereka di sana. Nah di Banyu ini mereka tidak punya pola struktur panji yang lengkap dalam sajiannya. Jadi beda halnya dengan yang ada di Barikin atau yang di Lapasan gitu ya. Yang memang struktur panji atau di Banyu atau yang di Kampung Melayu dulunya. Kampung Melayu dulu memang jadi dari setiap tokoh-tokoh panji itu keluar semua, muncul ceritanya gitu ya. Kata muncul semuanya, Sekataji semua, Tumenggung semua, Patih muncul semua sampai ke Sangkala. Kalau di sini kan tidak ada struktur itu gitu. Tapi mereka memang menjaga bahwa ini tuh merupakan media silaturahmi keluarga, sehingga ketika momen Muharram itu datang gitu ya, kita harus menggawi gitu untuk bisa mengundang semua keluarga. Istilahnya tuh kayak hari raya bubuhan keluarga Sidin gitu. Jadi bubuhan Sidin tuh datangan dari mana-mana yang jauh-jauh datangan, berkumpulan gitu kan. Biasanya memang bubuhan Sidin tuh sebelum ada support pemerintah kota memang berurunan, karena dulunya ini kan bulan Muharram itu biasanya pasca panen. Jadi ketika hasil panen itu ada, keluarga ini berurunan, ada nang burung baras, ada burung nyiur, segala macam, gasan acaraan, gasan aruf benau gitu. Nah, kemudian kesininya, akhirnya sudah mulai kedada lagi tuh banyak yang tidak jadi petani atau apa, dan sampai akhirnya tahun 2017 pertama kali alhamdulillah disupport oleh pemerintah Kota Banjarmasin, ya karena waktu itu saya berusaha mengundang Kabid Kebudayaan bersama mahasiswa ULM Pendidikan Sendera Tasik, waktu itu masih Sendera Tasik namanya, sekarang Pendidikan Seni Pertunjukan. Kami mengadakan namanya Sendera Tasik Mengabdi di sana. Jadi saya bersama mahasiswa itu berusaha memberikan tenaga kami apa yang bisa kami bantu di sana. Dan kami undanglah Kabid Kebudayaan. Beliau datang, kemudian beliau menyaksikan, akhirnya beliau bisa berkomunikasi dengan Pak Wali, alhamdulillah. Itu 2016, 2017 alhamdulillah bisa disupport. 17, 18, kemudian selanjutnya kena Covid, stop. Habis itu kemudian bisa disupport lagi tahun kemarin, gitu ya. Dan tahun ini insya Allah disupport kembali, dan insya Allah tahun ini tuh katanya akan digelar lebih besar lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry bahwasanya memang tidak dari dulu berapa tahun pemerintah kota memang pengennya, karena di situ cukup sulit aksesnya ya. Kalau misalnya rombongan pemerintah datang ke situ agak sempit gitu. Jadi beberapa kali pemerintahnya pengennya dipindah nih ke Pemko gitu, yang agak legaan lah gitu kan. Tapi tidak bisa, kenapa? Karena di situs-situsnya. Jadi keluarga tidak bisa mengiyakan hal tersebut karena memang tidak di situsnya gitu. Jadi memang kalau misalnya ritual memang di situsnya. Jadi sidin yang di Banyu itu memang rata-rata keluarga gitu. Dan panggung yang didirikan itu dulunya rumah, di mana Manopeng itu dulunya dilaksanakan di dalam rumah. Hanya bukan keluarga sidin itu aja yang beracaraan, karena ada orang luar yang menonton. Tapi selawas beranak pinak, bebanyak anak cucu, kan? Kadang buat lagi rumah tuh, karena ada yang melihat di higa jendela, karena ada melihat di higa lawang. Akhirnya dengan persetujuan keluarga dibawalah keluar ke depan rumah tuh. Kemudian rumah itu rumah Haji Andin. Itu keturunan berapa Datuk Mahmud dulu kali ingat, waktu itu ada pada silsilah di skripsi, karena tahu skripsinya sekarang di mana. Nah, kemudian akhirnya rumah itu sudah terlalu tua. Kalau anak cucu ini sudah keluar pada rumah, jadi akhirnya rumah itu diruntuh. Lalulah dibangun biasanya panggung untuk bisa menggelar Manopeng tiap tahunnya di situ.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa tambahkan Ferdi. Terima kasih, salah hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.